akan kami beritakan. Terpuji namamu, kami siap untuk menerimanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari tadi malam sampai hari ini saya merasa sangat cengeng sekali. Karena Tuhan begitu baik. Kalau tanpa Tuhan mungkin hari ini entah jadi apa. Mungkin bisa jadi gelandangan di jalan. Saya nggak tahu. Tapi Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Selamat tahun baru untuk kita semua. Tahun ini tema kita adalah The Year of Victory. Ya, tahun kemenangan bagi kita semua. Ya. Ini ayat pokok kita, 1 Korintus 15 ayat 57. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tadi waktu kesaksian Pastor Morton, saya teringat kembali tentang tema ini gitu. Hanya Yesus yang memberikan kepada kita kemenangan. Bukan hebat kita, bukan pintar kita, bukan duit kita. Apalagi? Pengaruh? Prestasi? Bukan. Itu semua Tuhan yang kasih. Gak ada setitik pun kekuatan kita yang bisa memberikan kita kemenangan. Ya. Kesaksian-kesaksian dari tadi malam rasanya sudah gak mungkin. Bisa melewati 2025 aja gak mungkin. Gak mungkin. Pergumulan, kesulitan, waduh, tantangan, waduh. Dan banyak hal yang kita pikir mustahil, Tuhan kasih. Yang kita pikir gak mungkin, Tuhan kasih gitu. Tuhan berikan, itu kemenangan dari Tuhan. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Apa sih kemenangan yang budaya katakan? Budaya bilang berhasil itu mencapai tujuan. Biasanya kalau awal tahun ini kita bikin resolusi. Ya, resolusi kita mau ekspansi bisnis, tentang karir, tentang kuliah, tentang jodoh mungkin. Ya. Budaya bilang begini, mengalahkan lawan dalam persaingan. Wih, perang, ujian, kita menang-menang argumentasi, perdebatan kita menangkan. Suami, istri, orang tua, anak. Itu yang budaya katakan tentang kemenangan. Atau meraih keunggulan atas kesulitan. Wih. Bisa bersifat fisik maupun spiritual. Dan seringkali disertai kegembiraan. Ini bukan salah. Kita hidup di dunia, inilah yang sering kita hadapi setiap hari. Tetapi yang menarik di budaya katakan tentang kemenangan, ada satu statement bilang begini, tetapi makna sejatinya meluas hingga penguasaan diri, mengatasi kegagalan, bangkit dari keterpurukan, dan mencapai kebenaran. Jadi kalau kita bicara kemenangan yang dunia sering katakan, kita harus menang lawan musuh kita. Kita harus menang argumentasi. Itu terus, persaingan bisnis kita harus menang. Memang itulah kehidupan di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Nah, mari kita sama-sama belajar hari ini, setahun ini, kemenangan apa yang sebenarnya Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan, setuju ya? Mau dikatakan menang dari apa? Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Yang tadi kita bilang peperangan bisnis, peperangan ujian, argumentasi, relationship. Semua peperangan. Kita mau resolusi, itu peperangan yang akan kita hadapi.
Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Akibat perang terjadi krisis. Ya, perang antara suami dan istri. Krisisnya terjadi kepada siapa? Anak-anak ngelihat, waduh gimana orang tuaku, krisis. Masalahnya begini, kecenderungan hati kita mau menang perang, tapi menghindari krisis. Kita mau menang, kalau bisa tanpa perang deh. Baru kita pakai ayat Tuhan akan berperang ganti kita. Jangan-jangan kita sedang out of context dari ayat itu. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita, kita diam-diam, gak ngapa-ngapain, gak kerja, Tuhan kasih makan. Ya. Tapi kecenderungan hati kita mau menang perang dengan menghindari krisis. Ya, Mazmur 34 ayat 19. Ketika kita mengalami krisis, dipastikan hati kita sering down. Ya. Yang tadi kesaksiannya Ibu Ana, biasanya urutannya dari sebelum menikah. Kapan nikah? Atau sebelumnya kapan punya pacar? Tanya. Nanti udah punya pacar, kapan nikah? Sudah punya pacar, tanya kapan nikah, lama nikah, setelah nikah ditanya kapan punya anak. Nanti sudah punya anak satu ditambah lagi kapan punya anak dua. Terus aja kayak gitu. Nanti kalau sudah oma opa ditanya kapan punya cucu. Iya kan? Sehingga itu membuat krisis gitu. Membuat hati kita, aduh kenapa lagi ditanya ini. Tapi ternyata Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bahasa Ibraninya lebih tajam lagi. Dan kepada orang-orang yang remuk jiwanya dia mau menyelamatkan. Kalau orang gak pernah patah hati, remuk, sepertinya sulit Tuhan akan menolong. Karena kita akan berupaya dengan kekuatan kita untuk kita menjadi solusi atas setiap krisis yang sedang kita hadapi. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya orang benar itu juga malang. Soalnya di gereja kita sering dengar, kalau kita dalam krisis, kita sedang dikutuk Tuhan. Kamu makanya banyak masalah. Mungkin kamu kurang berdoa. Mungkin kamu kurang setor ke Tuhan. Mungkin kamu kurang pelayanan. Ini teologi kemakmuran yang sekarang menghantui gereja. Jadi kalau orang benar, yang teologi kemakmuran katakan, kalau orang benar tidak ada krisis. Orang benar tidak ada penderitaan. Atau dulu sangat susah, sekarang menjadi kaya. Itu tanda orang benar. Atau tabungannya banyak, dulu ratusan ribu, sekarang sudah ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Itu tanda orang benar. Tidak, Alkitab bilang kemalangan orang benar banyak. Seringkali kita dengar, kalau kita sedang dalam masalah, menghadapi problem hidup, selalu yang ditanya, mungkin kamu pada zaman dulu mungkin banyak bikin salah. Mungkin orang tuamu, sampai bawa-bawa. Orang tua belum cukup, mungkin oma opamu ada bikin salah, makanya kamu yang kena kutuk. Jadi
kekristenan kita menjadi apa yang dikatakan oleh orang. Saya punya teman baik, itu anaknya apa sih kalau hyperaktif. Lalu mamanya sendiri bilang, ini karena kamu ini gak takut Tuhan. Itu omanya sendiri yang bilang. Jadi sehingga kemalangan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita pikir ini mungkin salah kita, mungkin salah orang tua kita, salah opa oma kita, salah cicit buyut kita. Krisis adalah ujian iman. Krisis bukan Tuhan meninggalkan kita, tetapi langkah menuju rencana Tuhan. Jadi orang bilang, budaya bilang, bahkan mungkin gereja bilang, kalau kamu lagi susah, kamu lagi mengalami krisis, kamu sedang ditinggalkan Tuhan. No, tapi itu langkah menuju rencana Tuhan. Di sini ada Bapak Atek, jago bahasa Mandarin. Saya nggak tahu ini saya tepat apa enggak. Saya lebih suka feel quote dari orang-orang dari wilayah timur, dari Asia gitu ya. Walaupun saya ada Chinese, tapi saya agak susah ngomongnya. Krisis dalam bahasa Mandarin untuk krisis adalah weiqi. Makanya saya pakai baju Cina hari ini karena ada bahasa Cinanya. Ya. Lalu berasal dari kata weixian, danger. Dan jihui, change. Jadi kata weiji ini ada dua makna. Yang pertama bahaya, yang kedua adalah kesempatan. Jadi apa yang mau dibilang? Setiap kali kita mengalami krisis, di situ ada kesempatan juga. Saya ulangi. Ketika kita sedang mengalami krisis, mengalami penderitaan, di saat yang sama ada kesempatan. Weiqi. Benar krisis artinya? Ya, thank you. Berarti saya nggak bote. Sini ada yang jago bahasa Mandarin, native speaker ini. Ya. Ya. Jadi setiap ada bahaya, setiap ada penderitaan, setiap ada krisis, di saat yang sama ada kesempatan. Kata krisis sekarang dalam bahasa Ibrani, masbir. Arti harafiahnya kursi persalinan. Zaman dulu orang Yahudi melahirkan duduk di kursi. Saya gak pernah melahirkan, gak pernah hamil. Walaupun perut mungkin bisa hamil, tapi gak pernah melahirkan. Saya gak tahu ibu-ibu yang pernah melahirkan betapa sakitnya. Mulai dari 0 bulan sampai 9 bulan nanti. Ada krisis di dalam dirinya, menunggu 9 bulan, lalu lahir. Mendengar tangisan bayi seperti ada sukacita. Ya. Saya, puji Tuhannya, kedua anak saya, yang pertama saya lihat kelahiran dia keluar dari rahim mamanya. Yang kedua saya nggak sempat. Begitu yang kedua, saya antar ke klinik. Karena harus ada selimut dan apa, saya pulang, waktu kembali sudah lahir si Titi. Gitu. Jadi saya nggak ngelihat. Gitu. Tapi begitu saya dengar tangisannya aja, ada sukacita walaupun saya tidak merasakan sakitnya hamil dan bersalin. Ya. Waktu anak pertama saya ngelihat ini sudah kayak mau mati sudah istri. Sudah gitu, tarik nafas lagi, dokternya bilang tarik. Ada krisis, kenapa? Pada saat waktu mau melahirkan, nyawa mamanya menjadi ancaman.
Tapi kalau mau punya anak, harus lewati krisis ini. Krisis membentuk karakter dan ketekunan. Yakobus 1 ayat 2, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sangat kontras dengan budaya. Budaya bilang, ayo kita hindari terus. Tapi firman Tuhan bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya apa? Artinya segala berkat yang akan kita terima, kemenangan-kemenangan, kerinduan-kerinduan yang kita terima harus melalui krisis dulu. Hari-hari orang banyak menghindarinya. Krisis yang dialami tokoh Alkitab Abraham diizinkan Tuhan loh. Kelaparan, krisis kelaparan, dia harus sampai ke Mesir. Sampai dia harus bagi sama Lot. Kamu pilih kanan apa kiri, kamu pilih yang mana? Karena kelaparan. Musa, krisis identitas. Tuhan, waktu Musa naik ke gunung, waktu semak-semak api itu, Tuhan mau menyatakan isinya, isi hati Tuhan. Tuhan bilang, jangan pakai aku Tuhan. Aku nih gagap, lidahku pendek. Aku nih ngomong gak jelas. Krisis dia dalam kehidupannya. Apalagi Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani sebelum dia mati. Keringatnya keluar darah. Tapi yang menarik adalah krisis tidak selalu victory, happy ending. Ya kan? Kita nggak tahu menang kita kapan. Setiap kali kita menang akan satu masalah, oke. Ada masalah lain, menang lagi, good. Tapi ada masalah-masalah lain yang mungkin sekarang engkau gumuli yang gak pernah menang-menang. Kok Tuhan gak pernah jawab doaku sih? Aku bergumul soal ini tapi Tuhan kok gak pernah jawab. Ini aku menang apa enggak sih Tuhan? Kalau mau jujur hari ini banyak doa-doa saya dan istri yang belum dijawab. Tapi apakah itu suatu kekalahan? Bukan. Jangan-jangan memang kemenangannya bukan happy ending. Contoh, victory no happy ending yang dialami para rasul. Coba cek matinya para rasul. Orang yang diurapi Tuhan. Kalau hari ini mereka tidak mati sebagai martirnya Tuhan, kita gak akan pernah dengar Injil. Biasanya awal tahun gini gereja-gereja temanya double blessing. International blessing. Macam-macam. Semua bicara berkat-berkat. Tidak salah. Tapi kita harus ingat. Ada victory no happy ending. Mungkin saat ini engkau bergumul tentang anakmu. Atau engkau bergumul tentang orang tuamu. Yang belum dijawab Tuhan. Mengalami krisis terus setiap hari tentang itu. Bagaimana kekristenan melihat ini?
kemenangan yang bukan happy ending. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yang sering bikin krisis adalah kita paksa rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Makanya kita krisis. Kenapa setiap kali saya setuju kita boleh minta, itulah Bapa kita yang baik. It's good, dia memang Bapa yang suka untuk kita minta. Tapi seringkali permintaan kita tidak match dengan rancangan Tuhan. Lalu kita paksa, kita pakai slogan push, pray until something happen. Kita pikir dengan kita berdoa kita memaksakan rancangan Tuhan. Padahal kita nggak pernah tanya, Tuhan apa sih rancanganmu dalam hidupku? Makanya kita krisis. Bahkan bisa kita menyalahkan Tuhan. Bayangkan ya, seperti tingginya langit dan bumi rancangan kita sama rancangan Tuhan. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nanti Bapak Ibu baca Ratapan 3 ayat 19 sampai 26 di rumah. Ini latar belakang historisnya Ratapan ini. Kerajaan selatan Yehuda dibuang ke Babel dan kehilangan bait Allah, kota Yerusalem dan tanah perjanjian. Bayangkan ya, suatu kerajaan bicara soal pencapaian, nama besar, prestasi, dibuang dan kehilangan bait Allah. Bait Allah itu bicara tentang hadirat Tuhan. Tempat kita beribadah hilang. Kota Yerusalem bicara tentang damai sejahtera, hilang. Tanah perjanjian hilang. Pergumulan psikologisnya apa? Ada pertanyaan. Eika, yang artinya kenapa? Seringkali kita selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi dengan saya? Kenapa masalah ini terjadi dengan saya? Apakah saya kurang rohani, Tuhan? Mengapa, dan mengapa? Bukankah perkataan ini seringkali kita tanyakan kepada Tuhan? Kenapa, dan kenapa? Ya. Nah, ada bentuk sastra dalam Ratapan 3 ayat 18 sampai 26 ini. Ya, ada nada berganti dari penderitaan, dari krisis yang mendalam menjadi ada pengharapan dan iman. Lalu kembali pada doa dan seruan. Jadi ketika kita dalam penderitaan, ada kesempatan yang sama. Kita mempunyai pengharapan dan iman.
membuat kita tekun untuk berdoa dan berseru. Tidak mungkin kita bisa memaknai keindahan krisis, keindahan penderitaan tanpa hidup dalam Injil Tuhan. Kita akan banyak protes dengan Tuhan ketika kita menghadapi krisis. Kita akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita bisa marah-marah kepada Tuhan ketika kita melihat krisis tanpa hidup dalam Injil Kristus. Kenapa aku dilahirkan dari orang tua yang seperti ini? Kenapa aku dilahirkan dari tingkat sosial yang seperti ini? Kenapa kondisi keluargaku tidak baik semua? Itu sebabnya kita perlu lensa Injil. Dan yang puji Tuhan yang menarik adalah Allah memiliki rencana indah di balik krisis. Setiap krisis ada rencana Tuhan. So jangan hindari krisis. Krisis bisa dari luar, bisa dari dalam. Yakobus bilang tadi kita diseret dan dipikat oleh keinginan kita. Keinginan kita ini banyak banget. Uang, reputasi, apalagi seks mungkin, pengakuan. Tapi Tuhan tidak selalu menenangkan krisis atau badai. Kalau kita bicara krisis, itu juga sama dengan badai. Makanya digambarkan seperti kapal yang ada di tengah lautan, yang ombaknya tinggi. Tapi Tuhan seringkali tidak selalu menenangkan badainya. Tidak selalu. Kita suka berdoa dan kita tengking-tengking penderitaan. Halo? Aku klaim janji Tuhan. Segala mara bahaya, rintangan, kejahatan aku tolak dalam nama Yesus. Kelihatannya rohani. Tapi Tuhan tidak selalu menenangkan badai. Apa yang Tuhan lakukan? Tetapi Ia sanggup menguatkan kapal jiwa kita. Agar tetap berlayar. Dan seringkali krisis atau badai diizinkan Tuhan untuk mengubah arah. Pelayaran itu Tuhan ubah. Untuk menuju tujuan yang lebih mulia. Seringkali Tuhan pakai krisis untuk merubah arahnya. Tapi pada saat penantian yang begitu lama, kita mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan, Engkau ada gak sih? Ya kan, kita sering kan berdoa. Bahkan kita tengking-tengking supaya badai berhenti. Tapi coba kita lihat dari perspektif yang lain. Atau Tuhan selama ini memberikan badai dalam kehidupan kita untuk merubah arah kita. Atau mungkin karena kita banyak masalah disuruh doa puasa. Supaya masalahnya selesai. Mungkin kamu perlu puasa 1 hari. Tuhan belum jawab. Badainya masih ada. Puasa 2 hari. Badainya tambah besar. Puasa 3 hari. Tambah besar badainya. Di Natal Pastor Morton, Tante Els.
Dia habis puasa 40 hari. Jemaatnya 20 kakak keluar. Bagaimana perspektif kita melihat krisis? Jangan-jangan Tuhan sedang merubah arah kita. Itu sebabnya ketika krisis datang, kita perlu bertanya. Kalau sekarang kan lagi banyak di medsos kan, POV, point of view. Maukah engkau datang? Kau tanya, POV-nya Tuhan apa sih? Dari semua yang sedang kita alami, POV-nya Tuhan apa? Kalau kita bicara kapal, bicara tentang hati kita. Jangan-jangan selama ini hati kita berfokus kepada diri kita terus. Kepentingan kita, keperluan kita mungkin. Jadi badai gak perlu ditengking-tengking. Masalah gak perlu ditengking-tengking. Tapi kita tanya kepada Tuhan, apa POV-nya? Yang jelas tujuannya lebih mulia dari apa yang kita pikirkan. Tuhan, aku tuh maunya gini loh. Tolong jawab sesuai mau saya. Ini yang Tuhan siapa? Kita yang jadi Tuhan. Makanya saya suka tadi ada kesaksian. Saya berdoa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Pada saat penantian, kita suka pengandaian negatif. Dapat berakibat pada traumatis. Hal ini dapat mengakibatkan stres, kecemasan, depresi, atau masalah emosional lainnya yang seringkali mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Pada saat kita bikin resolusi untuk tahun 2026. Kita bikin ABA 1, 2, 3 sampai 10. Lalu Tuhan merubah arah. Bukan Tuhan tidak peduli sama catatan Bapak Ibu Saudara. Tapi dia punya rancangan lain. Pada saat itu mulai dipindahkan, kita mulai stres. Kita mulai mengalami gangguan emosional. Kita mulai melihat diri kita. Aduh, apa yang kurang dalam kehidupanku sehingga Tuhan tidak menjawab doaku. Lalu datang ke hamba Tuhan. Oh, kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu kurang, kamu kurang, kamu kurang, kamu kurang. Akhirnya kita capek. Kita ikutin apa yang dikatakan orang itu. Tapi Tuhan tidak menjawab. Seperti renungan tadi malam. Bukan karena kita kurang kerja keras. Bukan karena kita kurang niat. Tapi mungkin hati kita sedang disetir oleh diri sendiri. Memperhatikan bukan berarti mengabaikan apa yang kita lihat sebagai kenyataan. Seringkali kan kita menghadapi fakta. Faktanya seperti ini. Apalagi kalau dokter bilang
Nggak bisa. Orang lain bilang kamu nggak mampu, kamu nggak layak. Bukankah hal seperti itu yang sering kita perhatikan dalam gitu? Omongan orang lain. Apalagi mungkin dia lebih pendidikannya lebih tinggi, lebih rohani mungkin, atau lebih tingkat sosialnya lebih tinggi. Tapi mari menempatkan kebenaran Injil sebagai dasar untuk melihat kehidupan. Apa sih yang firman katakan? Apa sih yang Injil katakan? Yang sering kita lihat adalah diri kita, keadaan kita, lingkungan kita. Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Walau kondisi dan situasi hidup kita terus berubah. Karena sejatinya Tuhan ingin merubah cara pandang kita tentang Tuhan melalui situasi dan kondisi hidup kita. Firman Tuhan bilang, hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Banyak orang pikir kejadian di Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Padang, lalu tiba-tiba apologet Kristen bilang ini karena mereka mempersekusi rumah Tuhan lah. Macam-macam itu. Ya saya tidak ingin menyalahkan juga, tapi faktanya ada dosa ekologis di sana. Ketamakan manusia mengeruk semua harta dari hutan. Tapi di sisi yang lain, Tuhan sedang berbicara kepada anak-anak Tuhan di sana tentang situasi dan kondisi di sana. Kita pikir orang yang mengalami bencana sedang dikutuk Tuhan. Kalau hari ini kita nggak tahu 2026 ini apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Engkau jatuh, engkau pergi, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Karena rencana Tuhan bukan tergantung kita. Satu kali saya dengar hamba Tuhan bilang gini, orang-orang kalau nggak mau memuji Tuhan, Tuhan bisa pakai batu. Artinya apa? Tempat kita tergantikan. Tempat kita tergantikan. Tuhan bisa pakai batu. Kita nggak mau melayani Tuhan, tempat kita tergantikan. Tapi Tuhan tidak pernah tergantikan. Dan selalu saya yakin, percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Selalu diingatkan. Kalau rencana Tuhan itu semua hal yang baik. Coba cek silsilah Tuhan Yesus. Bahkan ada dari keturunan pelacur. Itu artinya apa? Supaya kita yang rendah ini, Tuhan bertata di orang yang patah hati, yang remuk.
Menanti bukan berarti diam. Ya sudah, kita kan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bukan. Menanti bukan berarti diam. Berarti aktif mencari alasan mengapa kita harus menanti. Menanti bukan pasif, tapi menanti dengan aktif mencari alasan mengapa kita harus menanti. Menanti juga berarti memastikan diri bahwa Allah tetap baik bahkan saat keadaan hidup tidak berjalan dengan baik. Halo? Masih kita bisa bilang Allah itu baik walaupun kehidupan kita tidak berjalan dengan baik. Penantian adalah ruang pengujian. Bukan hanya menguji iman kita untuk dapat terus berharap pada Tuhan. Tapi juga menguji apakah yang kita harapkan adalah seperti apa yang Tuhan inginkan. So, mari tanya. Tuhan, tahun ini aku mau bikin apa? Aku punya rencana Tuhan, it's good. Tapi apa rencana Tuhan? Rencana Tuhan bukan datang dalam kita keadaan diam pasif. Tapi ada dorongan aktif untuk kita datang. Berdoa, beribadah, baca firman Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang aku Kristen tapi dia gak pernah berdoa, tapi dia gak pernah baca Alkitab, dia malas-malas ibadah, dia malas-malas melayani Tuhan, we have to check. Kita perlu refleksikan lagi. Bukan kembali ke nol tadi malam bilang, tapi ada progres. Orang yang kuliah aja setiap semester tambah susah kuliahnya. Kehidupan kita semakin kita bertambah umur akan semakin bertambah kesulitannya. So jangan lari dari krisis. Karena Tuhan suka pakai krisis untuk mengubah arah hidup kita. Allah seakan bersembunyi kala Kristus menderita, agar kita dapat menemukan kasih-Nya saat kita mengalami krisis. Disinilah titik puncak kemenangan kita. Di atas kayu salib, itulah puncak kemenangan kita. Yesuslah kemenangan kita. Semua kita ketika kita mengalami kemenangan kecil. Firman Tuhan bilang dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Itu semua berasal dari salib Kristus. Pandang dia ketika kita mengalami krisis. Pandang salibnya. Saya dulu gak ngerti ada lagu Pantekosta lama. Ku pandang hari esok dengan segala harapan. Apa yang dipandang hari esok? Kita perlu mandang salib. Karya Kristus dan kasih karunia-Nya. Inilah pusat kita yang memberikan kita kemenangan. Jangan pandang yang lain. Engkau pandang manusia pasti kecewa. Apalagi engkau memandang pasanganmu yang kamu anggap sebagai juru selamat. Pasti kecewa. Karena manusia, kita ini adalah manusia berdosa yang penuh dengan ladang kekecewaan. So mengalami krisis. Kita tanya Tuhan, apa sih POV-nya Tuhan? Apa yang kita bisa lihat di salib? Di salib adalah titik puncak
kemenangan kita. Saya undang pemain musik. Pertanyaan reflektif untuk kita semua di awal tahun ini. Relakah semua rancangan kita diganti dengan rancangan Allah yang jauh lebih mulia? Saya undang kita semua bangkit berdiri.